Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis ke-278 berbicara tentang maudhi'ul yadaini halal qiyami fis shalah, posisi kedua tangan ketika orang itu berdiri pada waktu salat. Insyaallah yang akan kita bahas semuanya membahas masalah khilaf, perbedaan pendapat yang masyhur di masyarakat. Satu, tentang posisi, kita akan membahas tentang posisi tangan pada saat bersedekap. Apakah mendekati leher, ataukah di dada, ataukah di atas pusar, ataukah di bawah pusar. Yang kedua, kita akan membahas tentang sikap sebagian orang yang salat yang kita jumpai di tanah haram, baik Mekah maupun Madinah, yang mereka tidak bersedekap, sehingga ketika selesai takbir dia lepaskan tangannya. Pernah melihat seperti ini? Yang pernah haji atau umrah insyaallah pernah ya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang di manakah posisi tangan. Apakah di punggung telapak tangan kiri, ataukah di hasta, ataukah di lengan. Insyaallah tiga ini yang akan kita bahas. Dan satu lagi, jika waktunya memungkinkan, kita akan membahas ketika i'tidal, apakah kita bersedekap ataukah tangan ini kita lepas. Dan semuanya termasuk permasalahan ikhtilaf yang banyak kita jumpai di masyarakat. Baik, kita akan bahas yang pertama. Namun sebelumnya kita akan membaca hadis dari Wa'il bin Hujr agar sesuai dengan tema, yaitu membaca kitab Bulughul Maram. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Khuzaimah." Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau, ala sadrihi, di dada beliau. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang banyak menceritakan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sering sekali ketika kita membahas tentang tata cara salat, nama Wa'il bin Hujr sering kita baca. Nama sahabat Wa'il bin Hujr sering kita singgung, karena beliau banyak menceritakan tentang bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr bin Rabi'ah al-Hadrami berasal dari Yaman, tepatnya di daerah Hadramaut. Kunyah beliau Abu Hunaidah, dan ayahnya salah satu di antara raja Hadramaut, sehingga Wa'il bin Hujr termasuk anak raja. Wa kana sayyida qaumihi, dan beliau termasuk pemuka di kaumnya. Lalu menjadi tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Disebutkan dalam sebuah cerita tentang Wa'il bin Hujr dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan Wa'il bin Hujr, dan dia seorang apa? Putra mahkota. Dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya posisi. Kemudian Wa'il bin Hujr masuk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Wa'il bin Hujr sebuah tanah di daerah Goba. Karena Wa'il ini berasal dari Yaman, dia nggak ngerti Goba ada di mana dan tanahnya di posisi mana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, tolong antarkan Wa'il bin Hujr menuju Goba. Berangkatlah mereka berdua, dan Wa'il menggunakan kuda.
Apa yang terjadi? Wa'il berada di atas kuda, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan su'lukun la mahalalahu, dia ini orang miskin dan nggak pakai sandal. Kemudian karena Muawiyah yang mengantarkan ini merasa kelelahan, minta izin kepada Wa'il, boleh nggak saya ikut bonceng naik di kudamu? Apa kata Wa'il? Man anta hatta tarkaba fursal muluk. Kamu ini siapa? Kok sampai mau naik kudanya raja? Nggak boleh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kakinya Muawiyah karena tidak pakai sandal merasa kepanasan. Kemudian Muawiyah mengatakan, kalau saya nggak boleh bonceng, boleh nggak saya pinjam sandal Anda? Biar saya bisa pakai sandal. Wa'il bin Hujr mengatakan, man anta hatta tahmila ni'alal muluk. Kamu ini siapa kok mau pakai sandalnya raja? Nggak boleh. Nggak boleh. Lanjut perjalanan. Terus saya ini kepanasan. Kalau begitu, kamu injak bagian yang kena, bagian teduh yang kena bayangan kuda saya. Matahari agak condong gitu ya. Kudanya menghasilkan apa? Bayangan. Kamu injak saja bayangan itu biar kamu nggak kepanasan. Hingga tibalah di daerah Ghabah. Baik, zaman berganti. Muawiyah menjadi khalifah. Dan beliau berkuasa di daerah Syam. Wa'il bin Hujr di usia 80 tahun lebih datang ke Syam. Disambut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu dipersilahkan untuk duduk di singgasananya Muawiyah. Kemudian Wa'il ingat masa silam. Lalu Wa'il mengatakan, andaikan saya tahu kamu akan menjadi seperti ini. Ya, teringat peristiwa itu ya. Andaikan saya tahu kamu akan menjadi seperti ini aku persilahkan kamu naik kudaku. Subhanallah. Dan ini menunjukkan baik hatinya Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga beliau nggak punya dendam kepada Wa'il, dan posisi beliau ketika itu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, tidak kemudian meremehkan Wa'il. Wa'il sebagai tamu dihormati sebagai tamu dan bahkan dipersilahkan, silahkan kau duduk di singgasanaku. Tapi kan cuma ngicipi saja ya. Setelah itu Wa'il harus pergi. Tayyib. Dan hadisnya Wa'il bin Hujr diriwayatkan oleh beberapa ulama. Ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Haddatsa anhu ibnahu. Dan yang mengambil hadis dari Wa'il bin Hujr adalah dua putranya. Yang pertama Alqamah dan yang kedua Abdul Jabbar. Tayyib. Selanjutnya kita akan bahas hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan Al-Baihaqi dalam Sunan dari jalur Muammil bin Ismail. Min tariqi Muammil bin Ismail qala haddatsana Sufyan an Asim bin Kulayb Al-Jarmi qala haddatsani Abi an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala fa dzakara al-hadits. Dari Muammil bin Ismail, beliau menyebutkan dari Sufyan, wallahu a'lam ini Sufyan ibnu Uyainah atau Ats-Tsauri, saya tidak tahu. Dari Asim bin Kulayb Al-Jarmi. Baik. Permasalahan yang disampaikan oleh para ulama adalah di posisi Muammil. Siapakah Muammil ini? Ulama memberikan keterangan. Muammil ini gurunya atau dari jalur Muammil. Muammil adalah saduq sayyi'ul hifdz. Dia orangnya jujur, tapi hafalannya banyak yang rusak. Dinilai thiqah oleh Ibnu Ma'in, namun kata Abu Hatim, saduq katsirul khata'. Terpercaya tapi banyak salah. Dan para ulama yang menyebut Muammil sebagai orang yang banyak salahnya, ini cukup banyak. Di antaranya adalah Abu Hatim, kemudian tadi disebutkan oleh Ibnu Ma'in dan beberapa ulama yang lainnya. Kemudian hanya di riwayat Muammil yang ada tambahan Nabi SAW meletakkan tangannya di dada. Hanya ada di riwayat siapa? Muammil. Di sini disebutkan mengenai tambahan lafaz fis sadr, Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di dada. Hiya ziyadatun munkarah.
tafarrada biha Mu'ammil bin Ismail. Ini tambahan yang mungkar, hanya Mu'ammil yang meriwayatkan. Karena disebutkan dalam hadis dari jalur yang banyak, dari Asim bin Kulayb tanpa tambahan ala sadr, tanpa tambahan di atas dada. Dan juga dalam riwayat yang lain dari Muhammad bin Hujr al-Hadrami, namun dari selain jalur Sufyan, sebagaimana disebutkan Al-Baihaqi, di situ tidak ada tambahan ala sadr. Baik. Sehingga kesimpulannya, hadis yang tadi kita baca, kita ulang ya. Kata Wa'il bin Hujr, aku sholat di belakang Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Sampai di situ riwayat sahih. Ada tambahan ala sadr di atas dada. Ini keterangan tambahan dari riwayat siapa? Mu'ammil bin Ismail. Namun Mu'ammil ini dinilai oleh para ulama sebagai sayyi'ul hifdz, orang yang hafalannya buruk. Artinya ketika ada perawi yang memberikan tambahan, padahal perawi yang lain nggak ada tambahan, namun tambahan ini berasal dari perawi yang lemah, maka tambahan itu masuk sebagai riwayat yang syadzah, riwayat yang nyeleneh. Dan riwayat syadzah masuk dalam kategori hadis dhaif. Mafhum insyaallah? Baik, misalnya begini. Di sini ada berapa orang? 20 orang. Dari 20 orang ini, 19 mengatakan karpet Masjid Ulil Albab berwarna hijau. Karpet Masjid Ulil Albab berwarna hijau. Tidak? Satu orang dia mengatakan karpet Masjid Ulil berwarna hijau kehitaman. Atau hijau campur hitam. Ada tambahan apa? Campur hitam. Baik. Berarti ada satu orang yang ngasih tambahan. Benar nggak tambahan campur hitam itu? Kemudian dicek. Ternyata yang ngasih tambahan ini adalah Ketua Takmir Masjid Ulil. Maka bisa kita sebut ini pasti benar. Loh kenapa? Namanya Ketua Takmir kan sholatnya pasti di sini. Dan beliau yang milih karpet, beliau yang tiap hari sholat di sini. Ketika ada tambahan seperti itu, tambahan informasi yang diberikan oleh perawi yang statusnya sangat kuat, ini disebut sebagai ziyadatus thiqah. Disebut sebagai apa? Ziyadah ats-thiqah. Tambahan dari perawi yang thiqah. Nah, contohnya seperti pembahasan ulama tentang hukum menggerakkan jari saat berisyarat dengan telunjuk ketika tasyahud. Ini tambahan dari Zaidah Ibnu Qudamah, dan Zaidah Ibnu Qudamah menurut penilaian sebagian ulama thiqatun thiqat. Thiqahnya orang yang thiqah, orang yang sangat terpercaya. Makanya tambahan ini dinilai sebagai riwayat yang sahih. Ibaratnya seperti tadi. Perbandingan yang kedua, 19 orang mengatakan karpet Masjid Ulil hijau. Satu orang mengatakan hijau kehitaman. Itu hijau ada campuran hitam. Baik. Terus satu orang ini siapa? Oh, dia mahasiswa baru. Sudah berapa kali ke masjid? Baru sekali. Dan suka lalen, gampang lali ya. Berarti tambahan ini sifatnya apa? Sifatnya apa? Orang yang tidak lebih kuat dibandingkan 19 teman-temannya yang ngomong kalau tidak ada tambahan campuran hitam. Nah, tambahan seperti ini berarti ada tambahan dari orang yang lemah, yang tidak sesuai dengan status keterangan perawi yang lebih kuat. Maka tambahan ini disebut sebagai syadz. Tambahan yang nyeleneh. Oh, kowe iki nyeleneh. Kancamu ra ngomong kaya ngono kok kowe ngomong kaya ngono. Paham ya? Ya, kurang lebih seperti itulah pendekatan ilmu hadis. Bagaimana menilai validitas sebuah hadis dengan melihat status orang yang bercerita. Mu'ammil bin Ismail, betul dia orang terpercaya, saduq. Cuman Mu'ammil bin Ismail ini ngasih tambahan dalam riwayat ini yang berbeda dengan perawi-perawi yang lain yang lebih kuat statusnya. Sehingga tambahan fi sadr ala sadr ini tambahan yang lemah.
Baik. Karena itulah berdasarkan keterangan ini, maka para ulama berbeda pendapat. Di manakah posisi kedua tangan saat bersedekap yang lebih sesuai sunnah? Pendapat yang pertama ada yang mengatakan di dekat dengan leher. Di dekat. Sehingga ketika takbir, ketika bersedekap, Allahu Akbar. Begini ya. Dan ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala, Fassalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat menghadap Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah nahr. Nahr itu apa, Pak? Tempat kalung. Ini nahr. Tempat kalung ini namanya nahr. Tempat gantungan kalung namanya nahr. Di situ ada lafaz wanhar, lakukanlah nahr. Lalu dimaknai yang dimaksud wanhar, lakukanlah nahr adalah bersedekaplah di nahr ketika salat. Sehingga dia tafsirkan fasholli li rabbika wanhar dengan mana kerjakanlah salat dan bersedekaplah kamu dengan meletakkan kedua tanganmu di nahr. Sudah? Tapi ini pendapat yang lemah karena makna wanhar di situ artinya apa? Menyembelih korban. Yang lebih benar makna wanhar di situ adalah menyembelih korban. Fasholli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan lakukanlah kegiatan menyembelih korban. Bukan meletakkan kedua tangan di nahar. Paham insyaallah ya? Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa posisi kedua tangan ketika salat itu di dada. Dan dada itu wilayah di atas perut. Wilayah di atas perut. Baik. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Mu'ammil bin Ismail dari Wa'il bin Hujr yang tadi kita baca. Dengan menilai hasan keterangan Mu'ammil sehingga adanya tambahan ala sadr ini dinilai sebagai tambahan yang sahih. Karena itu dianjurkan bagi orang yang salat dia bersedekap di dada. Pendapat yang ketiga, bahwasanya posisi tempat tangan ketika bersedekap itu bebas. Karena tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Yang penting pokoknya tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, mau ditaruh di dada, mau ditaruh di bawah dada, mau ditaruh di perut, silahkan. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan posisi di manakah letak pada saat bersedekap. Yang penting pokoknya tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Selanjutnya terserah mau ditaruh di mana karena tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah ini. Dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhur. Imam Ahmad bin Hanbal terkadang beliau bersedekap di bawah pusar. Terkadang beliau bersedekap di atas pusar. Terkadang beliau naik sedikit. Demikian pula para ulama yang lainnya karena tidak ada batasan tertentu dalam masalah ini. Di sini dinyatakan wa qad warada fi wad'il yumna 'ala al-yusra biduni tahdidi mahalli wad'iha ahaditsu ukhra. Dan terdapat beberapa dalil yang lain yang menyebutkan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa menyebutkan posisi. Seperti hadis Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad mengatakan kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajulu yadahu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Masyarakat diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas dhira' tangan kiri. Dhira' itu ini ya. Satu dhira' itu jarak antara ujung jari tengah sampai siku. Ini namanya jarak satu dhira'. Kita nyebutnya apa? Satu hasta. Ini namanya dhira'. Kalau jarak ba'un itu dari ujung jari tengah sampai ketiak. Namanya ba'un. Kita punya dua dua depah. Baik. Kemudian dalam riwayat Abu Hazm, dalam keterangan Abu Hazm, la a'lamuhu illa yanmi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya tahu ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga menyebutkan dalam kitab sahihnya
Babun wad'ul yadil yumna 'alal yusra. Bab, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kata Al-Hafidh, fi halil qiyam, ketika berdiri. Dan masyarakat diperintahkan demikian li'annahu mahmul ala annal amir lahum bidzalika huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dipahami bahwa yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jumhur menyebut gak ada batasan mengenai posisi. Mau atas, bawah, tengah, silahkan. Yang penting pokoknya tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri ketika bersedekap. Sehingga kalau menjumpai ada orang yang bersedekap Allahu Akbar tapi agak ke bawah, ya, Allahu Akbar di atas pusar atau di atas perut, wallahu alam, insyaallah asabat sunnah, insyaallah sudah sesuai dengan sunnah, karena dalam hal ini tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang batasannya. Baik. Selanjutnya kita akan membaca tentang sikap sebagian orang yang tidak bersedekap pada waktu salat, sehingga saat berdiri tangannya dilepas. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada. Ini adanya kita jumpai teman-teman yang atau para jamaah yang umrah atau haji melihat ada sebagian orang yang seperti itu. Tayyib, tentang irsal, melepaskan tangan atau isdal, sebutan lainnya isdal atau irsal. Kalau sedekap namanya apa? Qabd. Kalau tidak sedekap namanya isdal atau irsal. Tentang isdal atau irsalul yadain, melepas kedua tangan pada saat salat ketika posisi berdiri, nusiba hadzal qaul ilal Imam Malik. Pendapat ini dianggap, garis bawahi, dianggap keterangan dari Imam Malik. Di garis bawah ya, dianggap keterangan dari Imam Malik. Apakah sahih itu dari Imam Malik ataukah tidak? Kita akan sebutkan di sini. Baik. Sepakat bahwasanya ulama menyebutkan yang lebih sesuai sunnah adalah bersedekap. Ulama menyebutkan sepakat bahwa yang lebih sesuai sunnah adalah apa? Bersedekap. Sudah? Sehingga kalau ditanya mana yang lebih baik, salat bersedekap ataukah tidak bersedekap, kita dengan tegas mengatakan jelas yang bersedekap lebih sesuai sunnah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, terus kalau ada orang yang tidak bersedekap, itu kira-kira hukumnya bagaimana? Ada kutipan yang disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar. Pendapat Malikiyah jamaah lebih banyak tersebar di daerah Mesir ke barat. Mesir, kemudian Maroko, Libya, Aljazair, dan dulu ada Andalusia. Dulu ada wilayah Andalusia, Spanyol, itu dulu atau apa? Itu adalah wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas bermadzhab Malikiyah. Mayoritas bermadzhab Malikiyah. Atas jasa beberapa muridnya Imam Malik seperti Ibnu Qasim yang beliau belajar kepada Imam Malik selama belasan tahun, lalu pulang ke Mesir dan menyebarkan pendapat Imam Malik. Baik. Qala Ibnu Abdil Bar, lam ya'ti 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilafun wa huwa qaulul jumhur minas sahabati wat tabi'in wa huwa alladhi dzakarahu Malikun fil Muwatta' walam yahki Ibnul Mundhir wa ghairuhu an Malikin ghairahu. Ibnu Abdil Bar, salah satu ulama Malikiyah. Tidak ada riwayat yang berbeda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain riwayat yang menyebutkan beliau bersedekap. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain yang menyebutkan bahwa beliau bersedekap.
Dan ini pendapat mayoritas ulama sahabat dan tabi'in. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dan Ibnul Mundhir, termasuk ulama mazhab Malikiyah juga, dan Ibnul Mundhir, ulama Malikiyah, tidak menyebutkan riwayat dari Imam Malik selain bersedekap. Sudah? Berarti di sini kita bisa memahami bahwa Imam Malik berpendapat yang lebih sesuai sunnah adalah bersedekah. Baik, satu catatan. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Imam Malik tidak menyukai orang yang bersedekap dengan maksud untuk nyender ketika sholat. Jadi maksudnya adalah Imam Malik nggak suka kalau ada orang yang bersedekap, tapi tujuannya itu biar bisa apa ya? Biar posisi badan itu bisa nyantai ketika sholat. Biar posisi badan bisa nyantai. Sehingga sedekap ini dimaksudkan untuk nyangga badan. Seperti ini kan dimaksud untuk nyangga badan. Nyantai ketika sholat. Beliau nggak suka seperti itu. Ada kasus demikian, lalu Imam Malik melarangnya. Nah ini disebutkan oleh Imam Al-Baji, salah satu kibar Malikiyah, termasuk di antara ulama besar dalam mazhab Malikiyah. Menurut keterangan Al-Baji, waqad yuhmalu qawlu Malikin bikarahati qabdil yadaini ala khawfihi min i'tiqadil awam anna dhalika ruknun min arkanis salah tabtulus salatu bitarkihi. Kata Al-Baji, dipahami dari keterangan Imam Malik yang beliau memakruhkan orang bersedekap saat sholat karena khawatir diyakini oleh orang awam itu sebagai salah satu rukun sholat dan batal jika ditinggalkan. Kemudian dalam keterangan yang lain Imam Malik menyebutkan bahwasanya beliau membenci seperti ini dengan maksud agar orang tidak santai ketika sholat, ya'tamidu alaih, di mana dia nyender ketika sholat. Jadi nyendernya pakai sedekap ini biar nyaman, santai ketika sholat. Nah beliau tidak suka seperti itu. Sehingga di sini disebutkan wa huwa ayyumsikul musalli mu'tamidan liqasdir raha au yaqdi ala i'tiqadin fasid wa huwa dhannul 'ami wujubu dzalika wa illa fahum lam yakun bil irsali mutlaqan. Lalu di sini ada keterangan dari Ibnu Abdul Bar, ada keterangan tambahan bahwa Imam Malik tidak suka itu karena orang bersandar dengan ini dengan maksud biar dia nyantai ketika sholat. Kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, bahwa Imam Malik betul dijumpai ada riwayat di mana beliau mengatakan makruh bersedekap ketika sholat. Namun dipahami oleh ulama Malikiyah, maksud beliau adalah satu, untuk membantah anggapan masyarakat awam yang meyakini kalau ini rukun, agar masyarakat awam tidak menganggap itu sebagai rukun, sehingga beliau tidak menyukainya untuk dilakukan secara terus menerus. Yang kedua, karena beliau tidak menyukai ada orang melakukan itu in qusida bidzalika al-i'timad wal ittika ala yadayhi, dengan maksud untuk membuat badan itu lebih nyantai ketika sholat, sehingga jadinya sholatnya nggak serius karena badannya dibuat lebih nyantai. Baik, coba ya, kita kalau berposisi berkaca pinggang itu kan kelihatan lebih nyantai, betul nggak? Antum berdiri, Anda berdiri lalu berkaca pinggang, itu kan kelihatan lebih nyantai, sehingga tangan tidak jadi beban,
karena kita taruh di pinggang. Cuman kan tidak sopan di depan orang posisi seperti itu. Sudah? Nah, orang ketika sholat biar badannya itu nyantai, dia sedekap rapat, ada nyantai. Nah, itu jadinya maksud Imam Malik ini kelihatannya sholatnya jadi nggak serius, makanya beliau memakruhkan. Dua alasan itu kenapa Imam Malik membenci orang yang melakukan sedekap dengan niat demikian. Namun beliau sendiri berpendapat bahwa bersedekap termasuk di antara sunnah dalam salat. Tapi sesekali beliau melarang dengan maksud agar tidak diyakini sebagai rukun. Dan yang kedua, dalam rangka untuk memberi peringatan agar orang tidak bersedekap dengan maksud untuk nyantai ketika salat. Mafhum insyaallah ya. Walhamdulillah. Baik. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Imam Malik rahimahullah, pendapat pribadi beliau bahwa bersedekap adalah bagian dari sunnah. Saya pernah ketemu dengan salah satu orang Aljazair di perpustakaan Masjidil Haram. Perpustakaan Masjidil Haram itu di pintu berapa ini? Pokoknya dekat dengan Darut Tauhid gitu. Di lantai 2. Kemudian kita ngobrol, saling ngobrol. Kamu cari apa ke sini? Saya juga balik tanya, "Lah antum cari apa ke sini?" Saya mau mencari keterangan Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ini ulama Maroko. Alim, Al-Allama Ibnu Ashur. Katanya ada keterangan dari Ibnu Ashur bahwa ada riwayat dari Imam Malik terkait masalah sedekap. Beliau ingin mendapatkan keterangan itu. Jadi dia baca di Perpus Masjidil Haram. Baik. Cuman diskusinya sampai situ ya. Karena setelah itu kita berpisah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana posisi bersedekap yang lebih sesuai sunnah. Bagaimana posisi bersedekap yang lebih sesuai sunnah. Baik. Ada dua cara bersedekap yang lebih sesuai sunnah. Yang pertama adalah dengan meletakkan telapak tangan. Diletakkan di punggung telapak kiri, waruzghiha atau di pergelangan tangan kiri, wasa'idiha atau di wilayah sa'id. Ini wilayah sa'id. Sa'id adalah minal mirfaq ila atrafil asabi. As-sa'id ma bainal mirfaq wal kaf. Saya ulang ya. As-sa'id adalah ma bainal mirfaq wal kaf. Sa'id itu adalah jarak antara telapak tangan sampai siku. Jarak antara posisi anggota organ antara telapak tangan sampai siku. Sehingga pergelangan sampai siku ini disebut dengan sa'id. Disebut dengan sa'id. Baik. Kita lanjutkan. Yang pertama, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan atau di hasta. Berarti di situ digenggam atau tidak? Digenggam atau tidak? Tidak, cuman diletakkan saja. Hanya diletakkan. Dan ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan, la andurunna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Sungguh aku akan memperhatikan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhartu ilaihi. Lalu aku perhatikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara, beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunai. Ketika beliau bertakbir, takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi telinganya. Ini yang disaksikan oleh siapa? Wa'il bin Hujr. Thumma wada'a. Lalu beliau meletakkan yadahul yumna ala dhahri kafil yusra warruzghi wassa'id. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di punggung telapak tangan kiri
di pergelangan, dan di sa'id. Ini wilayah sa'id. Sehingga Wa'il memperhatikan, kok kadang beliau letakkan di sini, kadang beliau letakkan di sini, kadang beliau letakkan di sini. Jadi ada 3 posisi. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah menggenggam. Menggenggamkan telapak tangan kanan di tangan bagian kiri. Dan yang digenggam adalah telapak tangan kiri. Seperti ini. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mengatakan, atau berdasarkan riwayat yang lain dari Wa'il bin Hujr, berdasarkan riwayat yang lain dari Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di posisi berdiri saat salat, qabada, beliau menggenggam biyaminihi, dengan menggunakan telapak tangan kanannya, ala shimalihi, di atas telapak tangan kirinya. Wa dhahiru hadza al-qabd, dan ini yang lebih zahir adalah dengan cara menggenggam. Jadi digenggamkan begini. Sudah? Berarti menggenggam itu yang benar di posisi mana? Punggung telapak tangan kiri. Bukan di pergelangan, bukan di sa'id. Maka ada 2 cara bisa diletakkan, bisa digenggam. Dua-duanya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, detail kayak gini kita bahas, bagi sebagian orang yang nggak punya perhatian, ya ditinggal aja. Sehingga sholatnya tidak diiringi dengan perenungan, mana yang lebih sesuai sunnah dan mana yang tidak lebih sesuai sunnah, mana yang tidak sesuai sunnah. Karena dia nggak begitu perhatian dengan sunnah yang dianggap kecil-kecil seperti ini. Padahal kita akan dikasih yang gede kalau kita menghargai yang kecil. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang apa hikmah meletakkan tangan pada saat bersedekap. Apa hikmah bersedekap? Wal hikmatu min wad'i ihdal yadaini 'ala al-ukhra anna hadhihi sifatus sa'il ad-dalil. Hikmahnya adalah ini menunjukkan sifat orang yang merendahkan diri di hadapan Zat yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Karena ketika sholat kita banyak meminta kepada Allah, dan hikmah seperti ini adalah menunjukkan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan tampakkan kesombongan, tapi tampakkan kerendahan. Sehingga jangan jadikan kesempatan bersedekap untuk semakin membusungkan dada. Wah, gitu ya. Ini nah, kadang teman-teman yang mahasiswa itu ada. Ini bersedekap tapi kok gagah-gagahan. Atau dia tampakkan lengan saya ini gede. Wah, dia nyikut kancani. Antum berada di depan Allah Azza wa Jalla. Tampakkan kerendahan hati. Dan kita disyaratkan seperti itu untuk merendah di hadapan Allah. Bukan malah gagah-gagahan. Bukan saling membusungkan. Apalagi saling nyikut. Wa huwa amna'u minal abath wa aqrabu ilal khusyu'. Hikmah yang lain adalah biar enggak main-main. Karena tangan itu kalau dilepas cenderung main-main. Maka disedekapkan biar lebih anteng. Sehingga lebih khusyuk. Itu kurang lebih 2 hikmah. Yang pertama menunjukkan apa? Tingkatan at-tadallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, agar tangan ini tidak dolanan, tidak main-main pada saat kita sedang bersedekah. Wallahu alam. Kemudian tentang bersedekah pada waktu i'tidal, apakah ini juga disyariatkan?
Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Dalam satu riwayat beliau mengatakan bersedekap ketika i'tidal. Dalam riwayat yang lain beliau lepas tangan ketika i'tidal. Dan wahada amrun mukhtalafun fihi, ini termasuk masalah ikhtilaf ijtihadiyah. Sebagian pendapat menyebutkan bersedekap dan sebagian mengatakan tidak bersedekap. Karena itu tidak sampai pada derajat kalau siapa yang bersedekap bid'ah atau sebaliknya yang enggak bersedekap dia melakukan bid'ah. Tapi ini ikhtilaf ijtihadiyah. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah tidak bersedekap. Sehingga sami Allahu liman hamidah, tangan dilepas dan tidak bersedekap. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan jadi jamaah? Tafadhal. Dengan jamaah itu dari Islam mana Pak Ustaz ya? Jadi kalau takbir itu begini Pak, Allah di Twitter ya. Itu dari Indonesia Pak. Baik. Ada pertanyaan ya. Ada orang yang ketika takbiratul ihram kemudian mau bersedekap tangannya diputar Allahu Akbar. Peng pinten Pak muter? 3 kali atau 2? Oh gak ngitung. Baik. Apakah ini benar? Kami tidak menjumpai adanya dalil tentang itu. Dan mereka pun kalau ditanya ya nggak punya dalil. Pak Kiai Afroki ya, yang dari Kediri itu, dulu beliau praktek seperti itu. Kiai Afroki ini termasuk salah satu ya orang penting, termasuk tokoh yang memiliki banyak pengikut di Kediri. Dulu beliau seperti itu, ketika takbir Allahu Akbar, terus diceritakan. Pada saat saya kebingungan, ini dalilnya mana? Kami nggak jumpa. Mana sebutkan satu dalil kalau takbir itu tangan diputar? Kita nggak menjumpai. Baik. Sehingga tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya, tidak kita jumpai dalilnya, berarti hukum asalnya ya sesuai dengan urutan Allahu Akbar. Ya. Tidak perlu diputar. Cuman kalau mereka ditanya alasannya, ya, alasannya itu begini. Alasannya itu karena kita mendahulukan yang kanan dulu mendarat, gitu ya? Kanan dulu yang mendarat. Allah, ini kan kanan dulu yang mendarat, baru kiri. Cuman kanan ini mendaratnya nggak sempurna, karena harus diputar. Ini kan cuman alasan logika. Ini alasan logika. Karena jadinya aneh. Allah, ini sebenarnya maunya kanan dulu yang mendarat, cuman nggak sampai landing total. Jadi terus diputar. Ya nggak perlu seperti itu. Ini kan alasan logika dan tidak harus bagi kami menerima logika kamu, kan gitu ya? Karena kita sama-sama punya logika. Logika saya ikuti sunnah lebih bagus. Wallahu a'lam. Ada. Luar sholat, maka di Masjidil Haram kalau kita lihat titik itu, ini sering gagal janggut, sering apa itu masih bisa ditelan. Ada orang yang suka melakukan gerakan di luar sholat, sehingga ketika sedekap dandani kerah baju, ngancing, benekno sarung, kadang dolanan jenggot, dolanan ketu, yang pakai kacamata, dolanan kacamata. Cuman dari sekian kaum muslimin yang sholat di Masjidil Haram, insya Allah Indonesia itu jagonya anteng. Anteng orang Indonesia itu. Allahu Akbar, sudah gak wani gerak. Karena masyarakat kita kan punya doktrin gerak ping telu batal. Sehingga ngukur saja itu dihitung siji, loro, wes. Saya gak telen, ya wes sabar. Sampai rampung gitu kukur. Ini gerakan satu Pak, 1, 2. Dulu waktu saya masih SMP kan diajari. Ngukur ping telu kuping, siji, loro, telu batal sholatmu.
Wong ngukur ping 3 kok batal. Lah kan gerak ping 3. Wong utak-utik ping 3. Apa mana nek salat kan tak utik batal iki. Mosok ngaco karo utak-utik. Kudune meneng. Itu yang dipahami oleh masyarakat Indonesia secara umum. Makanya ketika mereka sholat anteng, insya Allah jagoan anteng. Mong atine ya melayu ning di kan gitu. Buat atine tekan pawon atau hatinya itu sampai mana enggak tahu. Khusyuk fisik tapi tidak khusyuk hati. Karena fisiknya diam enggak bergerak, cuman hatinya bergerak kemana-mana. Ya ini satu kesalahan. Siapapun pelakunya, mau orang Indonesia maupun orang Arab yang suka banyak bergerak, maupun orang Maroko maupun orang Mesir, pokoknya banyak bergerak itu kesalahan. Tapi apakah itu sampai membatalkan sholat? Ulama memberikan batasan. Ini keterangan dari Imam Ibnu Utsaimin. Batal jika terlalu sering, berturut-turut, tidak ada kebutuhan. Sering, berturut-turut, tidak ada kebutuhan. Jika gerakannya sampai seperti itu, batal sholatnya. Tapi kalau tidak terlalu sering, hanya sesekali, kemudian tidak berturut-turut, dan ada kebutuhan, maka tidak membatalkan sholat. Gatelen, bar dikukur, tesih gatelen. Dikukur 2, tambah gatel. Ya. Kukur 3. Bisa jadi tambah gatel, ngukur lagi. Berapa kali diukur? Berkali-kali dia ngukur. Tapi karena ini ada kebutuhan, boleh atau tidak? Boleh. Nabi SAW pernah sholat dengan gendong siapa? Umamah bintu Zainab bintu Muhammad. Umamah cucunya Nabi SAW. Dari anak beliau, putri yang pertama yang bernama Zainab. Kalau Fatimah kan putri terakhir. Zainab atau Umamah digendong Nabi SAW ketika jadi imam. Ketika beliau rukuk sujud diletakkan Umamah. Saat beliau berdiri digendong lagi. Jadi imam kayak gitu. Di zaman kita imam nggawa bayi gereneng isak kampung. Bisa dikritik, dirasani satu kampung. Tapi Rasulullah SAW melakukan hal itu. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.